Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kita berada di lokasi Tebu Kayu ya. Ya karena kita tahu bahwa Desa Lamenta ini dulunya ya sangat dikenal masyarakat Sumbawa sebagai tempat produksi ya gula basuh atau
kami menjadi petani tebu, terutama sekali masalah pemasaran, juga dengan alat-alat produksi kami, itu yang menjadi kendala kami masih kekurangan. Selama ini ada dua macam untuk kita manfaatkan, untuk kita peras menjadi, kita jual menjadi air tebu. Ada jual per kemasan satu kemasan aqua 300 ml kita jual seharga Rp5.000. Kemudian ada pun kita produksi menjadi gula tebu, itu yang tidak menentu pemasarannya. Kadang ada orang yang mencarinya untuk obat-obatan seperti itu. Kalau di tempat ini lebih kurang kalau kita perhitungkan ada 1 hektar, dan juga di berbagai tempat kalau kita perhitungkan ada 5 hektar untuk di wilayah Lamenta sekarang. Di tahun 80-an banyak sekali tanaman tebu di Desa Lamenta. Jadi hampir semua kakak yang ada di Desa Lamenta itu memiliki kebun tebu. Karena kebun ini waktu itu sangat membantu. Saat ini saya bersama dengan salah satu tim dari TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat. Kami sebagai TV publik, TV-nya masyarakat yang milik pemerintah langsung, jadi memiliki tanggung jawab dan andil untuk menyiarkan informasi-informasi bahkan sampai ke pelosok desa sendiri. Terutama di wilayah Kabupaten Sumbawa ini masih banyak wilayah yang sangat jauh dari perkotaan dan memiliki potensi yang sangat besar. Salah satu contohnya di Lamenta ini tidak hanya potensi di bidang kebudayaan, tetapi di bidang pertanian juga sangat besar. Nah, karena kami merupakan TV publik, TV-nya masyarakat Indonesia, jadi memiliki andil di situ untuk mempublikasikan apa-apa yang menjadi sambil mempromosikan apa yang ada di wilayah ini. Oke ya. Berarti selain dari seni, budaya, pertanian yang menyangkut dengan edukasi juga itu bisa ya? Ya betul, termasuk pendidikan juga, Bang. Termasuk pendidikan. Ya, pendidikan, pariwisata, ekonomi, bahkan semua hal itu bisa kita informasikan karena TVRI ini adalah TV publik yang milik masyarakat Indonesia sendiri. Oke, berarti dari masyarakat untuk masyarakat. Betul, Bang, dari masyarakat untuk masyarakat. Ya, terima kasih Bang ya. Siap. Insya Allah mungkin kita bisa kerjasama nanti. Siap, Bang. Liputan-liputan selanjutnya ya. Nah, berhubung ini juga Bang, karena TVRI ini, karena berhubung saya dari stasiun di Nusa Tenggara Barat, kita itu secara keseluruhan di Indonesia itu memiliki 30 lebih, sekitar 33 stasiun di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. TVRI NTB ini? Bukan, TVRI secara keseluruhan. Jadi di setiap daerah masing-masing provinsi itu ada namanya TVRI tapi dengan stasiun daerahnya masing-masing. Misalnya NTB, TVRI stasiun NTB, yang NTT, TVRI stasiun NTT, yang Bangka Belitung, masing-masing wilayah provinsi. Luar biasa. Ya, jadi harapan kita Mas ya, dengan adanya Mas selaku tim dari TVRI Nusa Tenggara Barat ini, semoga apa menjadi harapan dari masyarakat di sini ketika pas tadi diwawancarai oleh Mas sendiri itu, ya insya Allah ada peningkatan gitu ya. Iya Pak. Ya, karena kita juga ikut memberikan dukungan yang sangat baik buat TVRI NTB. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Siap. Oke, ya terima kasih. Ya semoga ke depan insya Allah edukasi dan terobosan TVRI Nusa Tenggara Barat akan lebih maju lagi. Kebetulan di lokasi yang sama ini teman-teman semua, saya bersama dengan Pak dosen ini ya. Pak dosen siapa namanya Pak? John Kennedy.
Oh, John Kennedy. Ya. Jadi dari namanya saja ini sudah menciptakan sejarah. Apalagi di Desa Lamenta ini pasti akan menciptakan sejarah ya. Insya Allah. Amin, amin. Nah, yang bawa ada semangat Pak dosen datang ke lokasi ini kira-kira apa? Oke, begini. Jadi pada saat itu kan kebetulan adik-adik ini kan punya program KKL ya tahun Adik-adik 2000 mahasiswa ya. Oke. Mahasiswa pada tahun 2022 lalu Ya. kita punya program ya berlima ya. 5 tema KKL pada saat itu termasuk ya adalah desa ketahanan pangan, kemudian desa pariwisata, kemudian desa budaya, ya dan desa sadar hukum dan seterusnya. Nah, kami sudah memetakan dan tahun ini juga kami UNSA dalam hal ini sudah akan memprogramkan program KKL untuk keberlanjutan program di Desa Lamenta. Pada saat itu kami hanya fokus pada pengembangan Desa Lamenta pada saat itu sebagai desa wisata. Dan betul. Kemudian ya sampai kami telah membentuk kelompok sadar wisata dan seterusnya. Pokdarwis. Dan tahun ini sesuai dengan tema nanti kami akan petakan kembali termasuk di dalamnya besok akan digelar ya kegiatan ya Nujaramenya. Mungkin kami akan fokus ke sana nanti untuk mempromosikan dan kami berharap dalam hal ini pada pemerintah daerah ayo bersama-sama dengan kami akademisi untuk berkolaborasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Lamenta. Termasuk di dalamnya adalah Desa Lamenta ini sangat langka ya dari sisi pengolahan tebu ini, Pak. Betul. Nah, pengolahan tebu dan ini akan menjadi ya magnet tersendiri terutama leading sektor terkait dalam hal ini dinas Diskoperindak ya untuk kemudian berkolaborasi untuk mengembangkan ya potensi yang kita miliki. Tahun yang lalu sebetulnya kami sudah membuat nomor induk berusaha ya, tapi kemudian ya tentunya ya ada beberapa kelemahan yang dimiliki, misalnya dari sisi keberlanjutan usaha Bapak Ibu ya yang ada di Desa Lamenta ini. Ya, terutama misalnya pasar. Ya, meski ini bahan baku ini kita tersedia, tetapi kalau kita tidak punya market, nah oleh karena itu ada intervensi pemerintah untuk kemudian mengembangkan ya potensi yang dimiliki oleh Desa Lamenta ini. Sangat luar biasa dan kami berharap ya karena memang sudah kami jalin koordinasi dengan Pemdes ya tanggal 13 nanti akan datang lagi adik-adik KKL untuk mengembangkan ya potensi yang kita miliki di Desa Lamenta ini. Dan UNSA sudah fokus ya sesuai dengan MOU yang telah kami buat tahun yang lalu untuk kemudian ya kami konsen untuk mengembangkan Desa Lamenta ini. Iya, terutama untuk memajukan UMKM-nya. Ya, ajang promosi. Dan ya UMKM kita ya bukan saja di ini kemarin ya di sugar ini di tebu ini, tetapi ada juga ya seperti rengginang ya ada di Lamenta itu, Pak. Ya kemudian kami sudah membuat sampai dengan NIB semuanya ya ada yang sudah dibuat kurang lebih 10 NIB masyarakat yang telah dibuat saat itu di Desa Lamenta saja. Iya, mantap sekali ini Pak dosen, dan tidak menutup kemungkinan yang paling berperan itu kepekaan dari pemerintah itu ya. Nah, itu kita berharap ya kolaborasi itu ya. Kami mungkin dari sisi akademisi teman-teman punya ya bagaimana menganalisis kemudian, tapi kita tidak punya ya power untuk ini mengeksekusi kan begitu. Nah inilah gawe ya pemerintah daerah untuk kemudian ini kan sangat langka. Saya terus terang ya diberikan souvenir ya Cindramata pada tahun 2017 yang lalu ya dari hasil perasan tebu ini ternyata itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, ini sangat luar biasa. Dan ini ya untuk sangat yang saya butuhkan selain air madu pada saat itu, ini air tebu untuk menambah stamina. Luar biasa. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kita lanjutkan lagi perjalanan ini.
Tuling tengale Kakak Pio Moleng Pio Pio singin darapati Ibarten respon di sisi Rambak kamara den kayu Seramba gamawe mega Sekompal gamawe angin Sanempas jaya no putes Jaya ino putu Tanjung Kuba batu bentang diri Nangka tokal raja kepe Raja kepe mau bajatu Rio piso itu kali Sikir samparaku nenek Nenek ampeng kuda mana Sinta jureng salalonga Sembra guna separa Sudah umat darah belang Gili batuling tengalit Kakak Pio Moleng Pio Pio singin darapati Ibarten respon presisi Rambak kamara den kayu Saramba gamawe mega Sekompal gamawe angin Sanempas jaya no putes Jaya ino putu Tanjung Kuba batu bentang diri Nangka tokal raja kepe Raja kepe mau bajatu Rio piso itu kali Sikit samparaku nenek